Ada malam yang terberat yang dialami oleh orang yang meninggal dunia kecuali malam pertama berada di alam kubur. Ini harus saya garis bawahi, Pak. Alam kubur bukan kuburan. Ada kuburan, ada alam kubur. Kuburan itu kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ashabul fadilah, hadratil ulama'il afadil wal asatizatil izza wa ru'asa'il kurama, akhussu bil dhikri sahibil fadilah Syekhina Murabbi Ruhina Haji Ahmad Bahrani Lantabura, ya alima ma bis sudur, akhirna minal zulumati ilan nur. Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati para asatidz yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ada Kiai Haji Sya'rani dan begitu banyaklah para asatidz. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan, demi Allah tidak mengurangi hormat taklim saya, orang tua kita ya, Haji Abdul Majid, Bapak Lurah Desa Pahlawan Setia, Bapak Lurah Ustaz Zainal Abidin, serta Bapak Ketua BPD yang hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sudah banyak ilmu tadi yang kita dengarkan dari beliau, Ki Haji Bahrani Lantabur. Tadi begitu juga banyak referensi yang telah beliau sampaikan kepada kita. Ada kitab Mukhtarul Hadisin Nabawiyah yang tadi telah beliau sampaikan, karya Sayyid Ahmad Al-Hashimi Bik, alumni Al-Azhar, yang kemudian membuat sebuah karya tulis yang berjudul Mukhtarul Hadisin Nabawiyah, yakni menjelaskan tentang hadis-hadis pilihan. Juga tadi telah disampaikan referensi dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malebari, dan ini orang India yang sudah sangat populer karya tulisnya. Beliau ini hidup di masa Sayyid Muhammad ibn Abi Bakar Shatta, itu pengarang syarah atau hasyiah dari kitab Fathul Mu'in, adalah sekurun dengan Syekh Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malebari adalah murid daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar itu ada dua, Pak. Ada yang ahli hadis, ada yang ahli fikih. Yang ahli fikih itu adalah Al-Haythami. Kalau yang ahli hadis adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti yang kita baca di dalam masjid Baitur Rahman yang berjudul Kitab Bulughul Maram. Ini karya penulisannya memang beda, Pak. Kalau Fathul Mu'in itu yang ngarang orang India, Maleber, kampungnya namanya Maleber, dia tetangganya Mitun Chakraborty. Tapi memang gaya penulisannya itu berbeda. Itu beda dengan gaya penulisan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Badri Al-Jawi. Kalau itu mudah bacanya karena memang
Beliau itu menulis kitab itu seperti bahasa Arab yang diindonesiakan atau bahasa Indonesia yang diarabkan. Tadi juga sudah disinggung oleh guru kita tentang perintah untuk kita membaca Al-Quran. Pertanyaan saya begini Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal dunia kita bacakan Yasin, kenapa harus kita bacakan Yasin? Dan berapa banyak pahala yang akan diterima oleh orang yang kita kirimkan bacaan Yasin? Kemudian juga kita bertahlil. Di dalam tahlil ada kulhu, ada falak, ada annas, ada ayat kursi, dan ada awal surah Al-Baqarah sampai akhir. Pertanyaannya, saat kita tahlil begini kumpul bareng-bareng, berapa sebetulnya nilai pahala yang sampai kepada almarhum? Sedikit barangkali saya ingin membahas ini sedikit saja. Ada yang udah ngantuk belum Pak kira-kira? Kalau udah ada yang ngantuk mohon maaf Pak, jangan ditahan-tahan, tidur aja. Karena memang biasanya kalau di majelis ilmu itu gampang ngantuk. Merujuk pada tadi kitab yang disampaikan oleh Ki Bahrani Al-Tabur, kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah, karangan Said Ahmad Al-Hashimi Bikki. Itu kalau tidak salah dalam halaman 64 ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyratu falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mendengar Rasul bersabda, kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak membaca alif lam mim itu hitungan satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan mim. Kalau satu huruf Allah berikan lipat ganda 10, berarti ketika baca alif lam mim itu berarti mendapatkan pahala 30. Pertanyaannya, Yasin ada berapa hurufnya dan berapa huruf Al-Quran sesungguhnya? Ini serius sedikit ya Pak ya. Nah Bapak kalau mau tidur aja Pak. Baik. Kalau kita merujuk pada tafsir Al-Quran ciptaan dari Kementerian Agama, maka akan ada penjelasan bahwa huruf Al-Quran itu menurut Imam Syafi'i jumlahnya ada 1.027.000 huruf. Berapa Pak? 1.027.000 huruf. Lempeng Pak, nggak ada lebihnya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, berarti kalau misalkan kita baca satu huruf Allah berikan lipat ganda itu 10 kebaikan. Jika kita membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, dan kemudian pahalanya kita persembahkan untuk roh orang yang meninggal dunia, berapa yang berhak orang meninggal itu terima nilai pahalanya? Jadi kalau kita baca di Al-Quran itu hurufnya ada 1.027.000, satu huruf Allah akan berikan lipat ganda 10, berarti 1.027.000 kali 10, berarti jumlahnya 10.270.000.
Jika kita menghatamkan Al-Quran dan kemudian kita kirimkan pahalanya pada orang yang meninggal dunia, maka almarhumah itu akan berhak mendapatkan nilai pahala sebanyak 10.270.000. Pertanyaan saya di sini kan udah hatam belum di Quran? Sudah. Berarti sudah berhak untuk mendapatkan nilai pahala 10.270.000. Kalau Yasin doang berapa? Yasin itu 83 ayat. 83 ayat kali 10 berarti 810. Tadi berarti kalau kita baca Yasin itu kita kirimin pahalanya itu begitu, langsung sampai kepada almarhumah. Pertanyaannya, pahalanya itu bentuknya seperti apa? Sampai ke sono ini pahalanya kayak apa? Apakah dia berbentuk makanan ataukah berbentuk cahaya? Nah, ini lagi-lagi tadi apa yang disampaikan oleh guru kita ini, ada satu kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Dulu saya pernah pada saat jadi santri Pak, ngajar kitab itu di pesantren. Saya dipanggil sama saya punya kiai. Nanti baca kitab apa, Bi? Saya baca kitab Daqaiqul Akhbar, Kiai. Loh, ente tahu kitab Daqaiqul Akhbar itu isinya apa? Waktu itu saya sampaikan, kitab Daqaiqul Akhbar itu, Kiai, sepengetahuan saya itu di dalamnya 60% mengandung Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Israiliyat itu adalah kisah-kisah tentang Bani Israel. Loh, kok ente baca? Saya waktu itu dikritik sama saya punya kiai. Saya sampaikan bahwa saya baca karena Israiliyat yang disampaikan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu adalah kebanyakan dari pendeta-pendeta yang sudah masuk Islam. Contohnya seperti pendeta yang bernama Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Akhbar, dan lain sebagainya. Jadi kalaupun saya bacakan kitab Daqaiqul Akhbar, ini tentu tidak menyalahi akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ini adalah referensi dari pendeta-pendeta yang memang sudah masuk ke dalam agama Islam. Itu kitab Daqaiqul Akhbar. Ini unik memang, kitabnya kecil tipis. Di dalam kitab tersebut, atau kita bisa mengambil satu rujukan lain. Ya, rujukan lain itu diantaranya seperti kitab, ada tafsir Pak namanya Mafatihul Ghaib. Jadi kalau Bapak baca tafsir, itu ada tafsir surah Al-Baqarah. Itu surah Al-Baqarah aja 60 jilid itu belum selesai. 60 jilid satu surah. Ya. Namanya Imam Al-Aswari, Pak. Tapi kitab itu kemudian sudah hancur pada saat perang salib, ya. Banyak kitab-kitab karya ulama kita itu kemudian dihancurkan pada perang salib tersebut. Dan sifat-sifat yang di dalamnya mengandung ilmu keduniaan itu banyak diambil, dirampas oleh kelompok-kelompok salibis atau kelompok-kelompok Kristen. Makanya hari ini kita tahu mereka lebih maju secara duniawiyah, karena pada hakikatnya adalah banyak referensi kitab-kitab yang bersifat duniawiyah itu telah diambil oleh mereka. Itu kelompok salibis namanya, Pak. Jadi penjelasan para ulama ini, kalau saya serius begini biasanya pada ngantuk ini kan. Nah, nggak apa-apa Pak, saya bilang tadi yang ngantuk jangan ditahan-tahan ya. Nggak apa-apa, tidur aja. Nah, kalau kematian itu saya pernah ditegur sama guru saya. Kata guru saya, lu jadi cerita kematian lu pada tawa-tawa mulu, ketika itu diomelin saya. Iya. Makanya saya sedikit ingin fokus di sini. Ya walaupun boleh Pak, nggak masalah. Jadi di dalam kitab itu dijelaskan, seperti juga yang ngambil kitab deketan dah Pak, yang karangan orang sini dah, Syekh Nawawi. Kenal Syekh Nawawi Pak ya? Syekh Nawawi orang Banten, kelahiran Tanara situ Pak. Kemudian tapi beliau makomnya di Mekah ya. Syekh Nawawi Al-Bantani ya, itu orang Banten asli, itu orang Banten yang kemudian pernah belajar juga di daerah sini Sunda nih, di daerah Jawa Barat, kemudian berangkat ke Mekah ya. Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dalam kitabnya itu yang sangat masyhur dan populer, Nihayatuz Zain.
Bahasa beliau begini, orang yang meninggal dunia itu ketika kita kirimkan Fatihah, apa yang mereka rasakan? Ini mengambil dari kitab Syekh Nawawi tadi, mengutip apa yang disampaikan oleh sahabat Umar. Kata sahabat Umar, la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula farhamu bis shadaqati mayyamut. Ya. Tidak ada malam yang terberat yang dialami oleh orang yang meninggal dunia kecuali malam pertama berada di alam kubur. Ini harus saya garis bawahi, Pak. Alam kubur bukan kuburan. Ada kuburan, ada alam kubur. Kuburan itu tanah. Bahasa tasawufnya namanya alam nasut. Alam yang bisa disentuh dengan panca indera. Itu alam nasut namanya. Kalau alam kubur itu bukannya alam nasut. Nasut itu bumi, nasut itu tanah. Kalau alam kubur berarti dia adalah alam tapal batas. Alam tapal batas itu bahasa Arabnya adalah barzakh. Dalilnya dari mana? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada alam barzakh. Barzakh itu artinya tapal batas. Orang yang sudah keluar dari dunia belum masuk akhirat, dia berada di pertengahan antara alam dunia, antara alam akhirat. Kenapa belum masuk akhirat? Karena memang dia belum disidangkan di akhirat. Makanya dia berada di tengah-tengah. Karena itu kalau orang yang meninggal dunia berarti berada di alam kubur atau alam barzakh. Dan kata Sayyidina Umar, sayangilah orang yang berada di alam barzakh, sayangilah orang yang berada di alam kubur. Seperti istrinya Bapak Mistisan ini, berarti berada di alam barzakh. Itu tidak ada malam yang terberat kecuali malam pertama, Pak. Karena malam pertama itu sangat menentukan apakah dia sanggup menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir atau tidak. Dan memang berat. Karena orang yang bisa dan sanggup menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir itu adalah orang yang selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Kalau ada orang yang selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, dipastikan dia sanggup menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir di malam yang pertama. Ini kira-kira sini ada nggak bapak yang nggak pernah ninggalin jamaah? Hah? Banyakan ninggalin jamaah atau banyakan ngakafir? Ya, kayaknya lu nanti ke belakangan lah. Itu orang yang tidak pernah meninggalkan sholat jamaah itu, Pak, yang bakalan bisa jawab pertanyaan malaikat munkar nakir di malam pertama. Oleh karena itu kata Sayyidina Umar, farhamu bis shadaqati mayyamut. Sayangilah, kasihilah orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan sedekah. Makanya ini kultur budaya kita, bangsa kita Indonesia itu mengadakan acara tahlilan. Ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari sampai dengan haul. Dalam rangka apa? Mengamalkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayangi mereka. Dan bentuk kasih sayang kita itu dengan apa? Dengan sedekah. Terus kenapa harus 3 hari? Kenapa harus 7 hari? Nah ini bahasannya ada, Pak. Nanti saya ambilkan kitab namanya Al-Hawi lil Fatawa lil Imam Jalaluddin As-Suyuti. Juz 2, Pak, halaman 78 kalau tidak salah. Itu kenapa ada 3 hari, ada 7 hari. Nanti panjang lagi saya jelaskan dulu sampainya ke sana nih seperti apa gitu ya. Jadi farhamu bisodaqati mayyamut. Sayangi, kasihi orang yang meninggal dunia dengan sedekah. Ini malam ini berarti bentuk kasih sayang orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Bapak Tisan dan keluarga sayang terhadap orang yang meninggal. Ini nanti tolong dibawa dan dimakan. Makanya juga kenapa ulama itu nyiapinnya nasi kalau malam ketiga.
nasi kalau malam ke-7, nasi malam 40. Malam pertama, kedua biasanya ya paling pisang, paling banter banget itu telur gabus. Tahu gabus dari mana itu telurnya dibawa kemari itu. Kenapa nasi? Karena nasi itu mataannya banyak. Satu mataan nasi dapat nilai 10. Kira-kira dalam satu box itu berapa nasi, berapa puluh mataan? Silakan dihitung nanti masing-masing. Ini makanya perlu ada mataan nasi. Ini dalilnya ada, kitabnya juga ada, Pak. Kalau kemudian nanti orang mengatakan begini, itu kan minal buziyah. Saya punya kitab, Pak, namanya Al-Idlal fit Tasawuf, kesesatan ajaran tasawuf, karangan Profesor Dr. Said bin Musbir Al-Qahtani. Ini guru besar di Ummul Qura Mekah. Saya punya kitabnya, waktu saya umroh kemarin saya beli itu kitab. Itu memang mereka sialan itu, mohon maaf. Sampai dia bilang itu minal buziyah. 3 hari 7 hari itu adalah kegiatan-kegiatan seperti tradisi budaya orang-orang Buddha katanya. Wah, itu saya terpanggil nih. Kata saya ini nggak benar nih kata ucapan ini. Akhirnya saya beli juga di sana ada kalangan Imam Jalaluddin Asyuti, namanya Al-Hawi. Itu dibantah habis oleh Imam Jalaluddin Asyuti. Jadi bapak-bapak udah tenang-tenang aja, adain 3 hari, adain 7 hari, adain 40 hari, pakai nasi tuh. Dalam rangka apa? Membantu orang yang meninggal dunia itu dengan sodakoh yang banyak. Nanti kalau ada yang tanya dalil, suruh ke rumah saya aja, Pak. Ya, itu urusan saya udah itu. Ya, bapak kita punya belum kenal. Udah tenang. Nah, jadi itu bahasanya seperti itu. Mereka orang-orang yang berada di alam barzah itu, ketika kita siapkan suguhkan sodako berupa nasi, sampai ke mereka itu nasi apa-apaan gitu ya. Kadang-kadang kan ada dia ono bapaknya paling doyan pecak lele, giliran ada acara haul dibikinin pecak lele. Dia buat sedekah bapaknya 7 hari dibikinin pecak lele. Pak, kagak ada pahala rasa pecak lele, nggak ada. Salah itu. Yang ada adalah ja'a ilaihi wa ma'ahu nurun wa hadiyatun yu'nisunahu biha. Kalau kita sudah kirimkan sodako berupa makanan seperti ini, maka datang keharibaan orang yang meninggal dunia. Apa yang datang? Nurun, cahaya, wa hadiyatun, dan hadiah-hadiah, yu'nisunahu biha, yang mereka itu bersenang-senang dengan cahaya dan hadiah yang kita kirimkan kepada mereka. Itu yang datang cahaya, Pak, jadi penerang buat di dalam kuburnya, di alam kuburnya. Mereka bersenang-senang dengan cahaya itu. Karena orang meninggal itu, Pak, pada kumpulkan di sono. Kumpul. Nah, itu referensinya dari mana? Saya baca karya Said Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani. Dalam judul karya beliau itu, kalau mereka orang-orang Salafi Wahabi itu punya kitab Hadza Mafahimuna, ditangkis oleh Said Muhammad ibn Alawi dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, meluruskan paham-paham yang keliru. Dan paham-paham yang keliru itu diantaranya adalah kelompok mereka mengatakan orang yang berada di alam kubur tidak bisa kumpul bersama dengan orang lain. Tapi di dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah karangan Said Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani, ini kitab jauh, Pak. Saya ngambil ijazahnya langsung datang ke beliau, ke putra dari Said Muhammad, namanya Said Ahmad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani di Rusaifah, itu 7 kilo dari Masjidil Haram. Nanti Bapak boleh kalau umroh bareng sama Pak Haji Majid minta diajak ke sono itu. Ya, ke Rusaifah namanya. Itu pengarang kitab Mafahim. Nah, di dalam kitab Mafahim itu dijelasin. Dulu di zaman Nabi ada, Pak. Di zaman Nabi ada orang meninggal. Pada saat dia meninggal itu suaminya meninggal tuh istrinya, seperti Bapak Tisan. Bapak Tisan malamnya mimpi. Ini udah mimpi belum? Basah lagi. Jadi suaminya itu bermimpi bertemu dengan nisa al-kubur,
wanita-wanita penghuni kuburan. Dan pada saat itu dia, sang sahabat Nabi ini, tidak dijelaskan namanya, tapi di dalam kitab itu dijelaskan bahwa dia itu ngimpi dengan nisa al-kubur tapi nggak ketemu sama bininya. Itu pagi harinya datang ke rumah Nabi, "Ya Rasul, semalam saya bermimpi berjumpa dengan nisa al-kubur, wanita-wanita penghuni kuburan, tapi tidak saya dapati istri saya bersama dengan golongan mereka." Kemudian kata Nabi, "Mari kita ketemu dulu sama orang yang mau meninggal dunia. Cari orang yang sedang sakaratul maut." Dan di dalam impian itu ada satu pertanyaan yang diajukan oleh sahabat ini, "Ya Rasul, keesokan harinya saya bermimpi lagi dan saya bertemu dengan nisa al-kubur. Saya tanya, kenapa istri saya tidak ada bersama dengan kalian?" Jawaban mereka, "Bapak," kalau bahasa kita ini, "itu istri Bapak tidak mau berkumpul bersama dengan kami lantaran pada saat dia meninggal Bapak menggunakan kain kafan yang sangat buruk, Pak, sehingga dia malu berkumpul bertemu dengan kami." Itu disampaikan kepada Nabi, "Ya Rasul, mimpi saya begitu." Kata Nabi, "Ya sudah, kalau begitu bawakan kain kafan untuk istrimu." Kata sahabat, "Ya Rasul, bagaimana cara mengirimkan kain kafan itu sementara istri saya sudah berada di alam kubur?" Kata Nabi, "Ya sudah, cari orang yang sedang mengalami sakaratul maut." Dan ketemu orang lagi sakaratul maut. Kemudian Nabi titipkan kain kafan, dan sengaja kain kafan itu diberikan kain kafan berwarna kuning. Ya, mohon maaf, yang orang Golkar jangan senang dulu sih. Cuman warnanya aja untuk nanti membedakan sebagai ibroh pelajaran buat kita. Kemudian dimasukkanlah kain kafan yang kuning itu ke dalam kain putih orang yang meninggal tadi. Dan kemudian keesokan malamnya sang sahabat ini bertemu dengan nisa al-kubur dan dia mendapati istrinya sudah mengenakan pakaian yang berwarna kuning. Dan kalau nanti Bapak ada pertanyaan proses rasionalisasinya seperti apa, logikanya kok bisa begitu, bagaimana? Ya, begini Pak cara berpikirnya. Jadi begini, orang meninggal dunia Bapak, itu jangan kira pada saat malaikat munkar nakir nyambut nyawa, malaikat munkar nakir nggak bawain kain kafan. Orang yang meninggal dunia dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa dalam kitab Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dijelaskan, ya, bahwa orang yang meninggal dunia itu dibawain kain kafan. Kain kafan yang pertama itu kain kafan untuk rohnya. Jadi roh itu tidak telanjang, meskipun roh itu seperti cahaya. Saat keluar dicabut itu sudah dibawakan. Kalau orang beriman ya, dipakaikan kain kafan. Dan kain kafan itu disebut dengan kain kafan barzakhi namanya. Kain kafan apa Pak? Barzakhi. Kalau yang kain putih namanya kain kafan jasmani. Ya, jasadi. Ini ruh barzakhi. Itu ruhnya dipakaikan. Dan nanti pada saat ruh itu ditanya oleh malaikat, itu jasadnya Pak karena berasal dari tanah kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jasad yang berasal dari tanah dikembalikan ke tanah. Emang kita dari tanah? Iya. Kalau Bapak nggak percaya silakan gosok-gosok tangan Bapak. Yang ada apa? Daki. Daki. Ini daki namanya al-araq al-mujammid Pak. Artinya keringat yang mengental. Itu hakikatnya adalah tanah. Ini pertanda bahwa kita memang berasal dari tanah. Kalau Bapak protes, dari tanah mana Guru? Orang saya dari Tanah kapling. Saya dari rahim ibu saya. Dulu proses awalnya lihat. Bapak itu kalau malam makan, makanya makan sate. Ibu malam juga makan. Dari makan ada energi, kemudian terjadi pertemuan antara bapak dan ibu. Nah maka terjadilah bapak
mengeluarkan cairan sperma. Sperma itu adalah intisari dari makanan. Kita makan nasi dari padi, padi tumbuh di tanah, padi menyerap saripati tanah. Jadi sperma dari ibu-ibu nanti jadi indung telur. Indung telur itu berasal dari makanan ibu. Ibu makan nasi dari padi, padi ditanam di tanah, dan padi menyerap saripati tanah. Saripati tanah inilah yang kemudian menjadi sperma dan indung telur, terjadi proses pembuahan. Maka nanti bunting bahasa kitanya, lahirlah kita berasal dari tanah. Maka yang berasal dari tanah dikembalikan ke dalam tanah. Kalau ruh bukan dari tanah, Allah nyatakan dalam Al-Quran, kulir ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku. Artinya ruh dari Allah. Karena ruh dari Allah, maka Allah pula lah yang menyiapkan makanan untuk ruh. Apa makanannya ruh? Kalau kita makanannya nasi dari padi dan seterusnya, kalau ruh makanannya adalah agama. Agama mengajarkan kita sholat. Pada saat sholat, pada hakikatnya kita sedang memberi makan terhadap ruh. Saat kita ngaji, pada hakikatnya kita sedang memberi makan terhadap ruh kita, dan seterusnya yang sifatnya agama. Udah jam 10 Pak. Belum selesai dikit lagi Pak ya. Yang ngantuk terusin. Ngantuk loh. Udah ngantuk loh Pak. Duduk boleh berubah Pak. Enggak apa-apa kalau saya lagi ngomong, Bapak jangan merasa enak. Udah bersila boleh. Diri boleh, tengkurap boleh. Kalau kata malu, lonjor nggak apa-apa. Ya. Lonjor nggak apa-apa. Nah, jadi ini kita kembali ke nisa al-kubur tadi Pak. Nah, jadi pada saat manusia itu meninggal dunia, dan nanti pada saat sudah ditanya oleh malaikat munkar nakir, itu malaikat munkar nakir nanyanya kapan gitu Pak. Malaikat munkar nakir itu bertanyanya pada saat orang yang baca talqin sudah meninggalkan kuburan 7 langkah. Pak, saya pesen ya, kalau yang baca talqin jangan kayak baca Quran. Ini baca talqin kayak baca Quran. Baca talqin itu Pak kayak orang lagi ngajak ngomong. Sebab di situ kita lagi dialog. Talqin itu artinya kita sedang membimbing. Kalau membimbing jangan sembari baca kayak orang baca Quran. Kita panggil namanya. Ya Abdullah ibn Abdillah, uzkuril ahdal ladzi kharajta alaihi min darid dunya ila daril akhirah. Kalau bahasa kitanya, hai hamba Allah bin hamba Allah, ingatlah hari ini adalah kamu orang yang telah keluar dari alam dunia menuju alam akhirat. Wa iza sa'alaka, dan apabila nanti bertanya kepadamu rabbuka wa man nabiyuka, itu kayak orang dialog Pak. Jangan nabiyuka, jangan loyo amat. Saya kalau jadi orang yang bapak-bapak talqin, saya pencet saudara. Dulu talqin begitu amat. Sekarang begitu. Lagi-lagi ngajarin yang benar. Iya, itu harus seperti itu nanti. Orang yang meninggal dunia ditinggal sama orang yang baca talqin 7 langkah, baru ruh tadi diganti jasad barunya Pak. Jadi pertanyaan itu bukan di dalam kuburan. Kuburan itu alam nasut. Kuburan itu alam dunia. Kuburan itu tanah. Kalau nggak percaya silakan bawa CCTV ke dalam Pak. Taruh handphone di situ. Ada nggak pertanyaan malaikat munkar nakir di situ? Nggak bakalan ada Pak. Karena bukan di situ pertanyaan malaikat munkar nakir. Ini gebleknya orang kita sama kuburan pada takut. Coba di zaman dulu orang kalau nunjuk kuburan, dilepetin. Suruh kolom, habis kolom taruh pusar. Belakangin, ada yang diketekin. Bagus kolom dulu baru diketekin. Coba ketekin dulu baru di kolom. Mana kagak pakai baju. Jadi itu pertanyaannya begitu.
Bukan pertanyaan itu di kuburan, bukan. Adapun kita diajarkan akhlak dan adab untuk menghormati kuburan. Kenapa kuburan harus dihormati? Sebetulnya menghormati tulang ekor, Pak. Setiap manusia itu punya tulang ekor, dan tulang ekor itu tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Tulang ekor itu dipendam di dalam tanah, itu yang kita hormati. Itu yang kita jadikan sebagai wasilah untuk ziarah kepada mereka. Ketika kita sampai ke kuburannya, kita ucapkan assalamualaikum ya fulan bin fulan, ji'naka zairin wa li maqamika waqifin la taruddana khaibin wastauda'na indaka syahadata. Kita ucapkan itu. Kita jadikan tulang ekor itu sebagai wasilah. Maka kita hormatin tulang ekor itu. Kita tata dengan rapi, kita bikinin tanda batas dan lain sebagainya. Hakikatnya bukan di situ pertanyaannya, tapi pertanyaan malaikat munkar adalah di alam kubur. Dan itu ruh yang tadi menggunakan menggunakan pakaian kain kafan yang disebut dengan kain kafan barzakhi, maka kemudian diciptakanlah oleh Allah baju untuk ruh tersebut. Baju itu berbentuk badan, dan badan itu disebut badan barzakhi atau jasad barzakhi. Disitulah nanti ada pertanyaan, disitulah nanti ada siksa kubur, disitulah nanti ada yang namanya surga kubur. Itu sudah jasad yang baru, namanya jasad barzakhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.